tahun di penjara. Daniel Villegas dinyatakan tidak bersalah dan dia pun dibebaskan. Tapi apakah dia mendapatkan uang imbalan atas kesalahan tuduhan polisi? Hi guys, welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas satu kasus yang banyak sekali di request dari kalian, yaitu seorang laki-laki yang sudah tinggal di penjara selama 18 tahun atas tuduhan pembunuhan dua laki-laki yang dimana akhirnya dia itu dibebaskan karena dia nyatakan tidak bersalah, guys. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di malam itu dan bagaimana seseorang yang tidak bersalah bisa masuk ke dalam penjara dihukum mati? Sebelum aku mulai ngebahas ceritanya, aku mau kasih tahu kamu kalau hari ini aku pakai lip color dari Lume Colors. Ini tuh adalah velvet lip dan cheek mousse. Aku suka banget sama Lume Colors karena pigmented banget. Kamu tinggal pakai satu usap aja udah selesai, dan kalau misalnya kamu ingin praktis gitu ya, kamu bisa pakai ini sebagai blush dan juga eyeshadow, which I've done. Nah, aku hari ini pakai blush dari Lume Colors, jadi aku udah pakai di bibir aku. Abis itu sisanya I just like tap it on my cheek, guys, and look, this is how it looks like. By the way, Lume Colors kamu bisa beli di semua marketplace karena banyak sekali pilihan warnanya dan juga banyak sekali orang yang ngejual ini, jadi gampang banget untuk beli Lume Colors. By the way, Lume Colors ini tuh adalah brand dari salah satu YouTuber yang aku suka banget nonton. Dia namanya adalah Christina Lee. Kamu pasti udah pernah dengar. Dia itu menginspirasi aku banget ya, karena dia membuat video tentang success story, guys. Jadi cerita-cerita yang sangat positif. Salah satu video favorit aku adalah dimana seorang laki-laki yang dulunya adalah tukang parkir yang bernama Vikram, dia sekarang adalah juragan Lazada, yang dimana setiap bulannya dia mendapatkan omset ratusan juta rupiah. Jadi aku rekomendasi banget kamu untuk pergi ke channel Cici Christina Lee. Aku udah leave semua linknya di description box di bawah dan juga di comment section. Anyway guys, sekarang kita bakal ngomong lagi tentang seorang laki-laki yang juga sangat menginspirasi dari El Paso, Texas. Ini adalah Daniel Villegas. Di tahun 2013 dia sudah tinggal dalam penjara selama 18 tahun. Nah, apa kesalahannya? Kenapa dia dihukum mati? Jadi aku bakal kembali di tahun 1993 di mana semuanya terjadi. Tepatnya di El Paso, Texas pada malam hari. Ada 4 anak laki-laki yang berumur 17 sampai 19 tahun bernama Robert, Armando, Jesse, dan Juan hangout di tepi jalan. Mereka lagi ngobrol, mereka juga lagi sedang jalan pulang. Tiba-tiba mereka berempat ditembak. Dan sayangnya 2 orang yaitu Robert dan Armando tewas, sedangkan Jesse dan Juan berhasil selamat, tapi mereka tidak ingat siapa yang menembak mereka. Nah, karena itu polisi langsung pergi ke daerah-daerah di mana biasanya orang-orang melakukan tindakan kriminal gitu ya, dan mereka pun bertanya kepada orang-orang di sana kira-kira siapa yang menembak 4 anak laki-laki ini. Dan seseorang menunjukkan ke arah David yang pada saat itu berumur 17 tahun, dan pada saat dia diinterogasi dia bilang kalau saya bukan pembunuhnya. Pembunuhnya adalah Daniel, yaitu sepupu saya yang berusia 16 tahun. Dia bilang kepada saya kalau dialah yang menembak mereka. Dia bahkan juga melakukan kayak pose gitu ya, kayak pum 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 pum. Ini pun membuat polisi jadi yakin kalau Daniel lah pembunuhnya. Nah, mungkin kamu bertanya, kenapa David mau menuduh Daniel? Karena dia diancam oleh polisi. Polisi bilang kepada dia, kalau misalnya kamu nggak kasih aku satu nama, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara dan kamu akan mendapatkan hukuman mati. Nah, si Davidnya pun takut. Ya udah, dia menunjuk ke Daniel. Daniel pun dibawa ke kantor polisi, dan sama seperti yang dilakukan oleh David, polisi asik memaksa Daniel untuk mengaku kalau dia itu bersalah. Nah, si Daniel selalu terus bilang kepada polisi kalau saya tidak melakukannya, saya juga bahkan nggak di daerah itu pada saat itu, saya memiliki alibi yang kuat. Tapi polisi tidak percaya, dan polisi pun bilang kepada Daniel, gini ya, kamu tulis aja surat pengakuan bilang kalau kamu bersalah, supaya kita itu bisa dapat seseorang gitu loh, supaya orang-orang yang tinggal di sana juga merasa aman. Nah, setelah itu kita akan mencari lagi kira-kira siapa penembak sebenarnya, dan kita akan melepaskan kamu. Kalau enggak, kamu akan kita penjarakan dan kamu akan mendapatkan hukuman mati. Nah, mendengar
mendengar itu ya, Daniel yang baru saja berumur 16 tahun, dia takut. Ya udah, dia pun nulis surat pengakuan dan bukannya dia dibebaskan, dia malah langsung dimasukkan ke dalam penjara dan 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, dia dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Guys, kasihan banget si Daniel yang ngira kalau ya udah aku tulis surat pengakuan ini aku bakalan bebas, dia malah divonis hukuman mati, guys. Dan parahnya, even surat pengakuannya itu juga nggak konsisten dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi itu mereka ditembak dari depan, tapi menurut pengakuan Daniel, dia menembak mereka dari belakang. Itu adalah salah satu kontras yang sangat besar ya. Dan even mobil yang dilihat oleh saksi mata di sekitarnya itu beda dengan mobil yang dideskripsikan oleh Daniel. Selain itu tidak ada DNA maupun jejak jari dari Daniel yang menyatakan kalau Daniel lah pelakunya. Tapi karena Daniel berasal dari keluarga yang tidak mampu, orang tuanya tidak bisa membelanya dan dia pun masuk ke dalam penjara. Fast forward ke tahun 2007 di mana seorang kontraktor yang bernama John Mimbella, dia menikah dengan mantan kakak ipar Daniel, di mana dia juga mengadopsi 3 keponakan Daniel, dan setiap bulannya dia bakal ajak mereka untuk menjenguk kakek dan nenek mereka, yaitu orang tua Daniel. Dan setiap kali dia ke sana, orang tua Daniel itu bakal kayak kelihatan sedih banget dan juga menangis kayak, aduh kasihan banget anak saya itu di penjara padahal dia nggak bersalah. Dan pada saat itu ya John melihatnya, oh ya udahlah, kamu pasti yakin kalau anak kamu tuh nggak bersalah dong, kan it's normal untuk orang tua gitu ya. Tapi suatu kali pada saat dia datang menjenguk lagi, orang tua Daniel itu langsung kayak menangis gitu loh, yang bilang kalau aduh kasihan banget anakku nggak bakal bisa keluar dari penjara padahal dia itu nggak bersalah gitu. Nah si John yang curious, dia pun melihat dokumen bukti Daniel Villegas dan dia langsung terkejut, dia langsung yakin kalau Daniel itu tidak bersalah karena satu-satunya bukti yang digunakan oleh polisi adalah surat pengakuan yang ditulis Daniel di kantor polisi. Ini pun membuat John menjadi termotivasi untuk mengeluarkan Daniel. Nah si John pun pergi ke penjara untuk menjenguk Daniel untuk melihat apa yang dikatakan oleh Daniel. Dan menurut John, Daniel bilang seperti ini, polisi bilang kepada saya kalau saya akan memberitahukan mereka apa yang ingin mereka dengarkan sekarang, dan mereka meyakinkan saya kalau setelah mereka menginvestigasi semuanya, mereka akan tahu kalau saya bukanlah seorang pembunuh, tapi saya malah dipenjara sekarang dan saya dihukum mati. Nah selain itu si John juga melihat Daniel, dia tuh anak yang baik-baik, kayaknya nggak mungkin banget gitu loh, dia bukan tipe anak yang kelihatan kayak pembunuh gitu ya. Mungkin dia itu udah bikin profiling, tapi you know again, kalau misalnya kamu pintar ngelihat orang, maybe you can see it too, you know. Dan dia itu nggak kelihatan kayak seorang pembunuh. Di tahun 2013, John Mimbella beserta dengan pengacaranya mengajukan permohonan untuk sidang ulang untuk Daniel Villegas. Tidak lama kemudian pengadilan approve dan membebaskan Daniel. Dalam kurun waktu 5 tahun, Daniel harus duduk di persidangan sebanyak 3 kali dan akhirnya tanggal 5 Oktober 2018, Daniel Villegas dinyatakan 100% tidak bersalah dan dia pun tidak usah lagi datang ke pengadilan. Dia pun udah dinyatakan sebagai seorang laki-laki yang bebas. Ini pun membuat Daniel sangat bahagia. Dan saat itu dia sudah menikah dengan seorang perempuan yang dia temuin pada saat dia di penjara ya. Mereka memiliki 2 orang anak. So ya guys, ini adalah happy ending yang kita semua harapkan, yang kita semua ingin dengarkan di masa-masa sekarang ya. Foto dan video yang kamu lihat di Instagram dan juga di sosmed adalah masa dimana Daniel dinyatakan 100% tidak bersalah. Tapi satu hal yang menurut aku kurang fair ya, kenapa Daniel tidak mendapatkan uang imbalan atas kesalahan polisi yang waktu itu menuduhnya. Bayangkan selama 18 tahun dia dicap sebagai pembunuh dan dia harus tinggal di penjara bersama dengan orang-orang kriminal lain yang pastinya serem-serem. Setelah dia menghabiskan waktu itu, dia tidak mendapatkan uang. Aku pengen tahu sih opini kamu, apakah menurut kamu harusnya dia diberikan uang? Kalau misalnya iya, berapa yang harusnya dia terima? Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on. Follow aku di Instagram @uvfan biar kamu selalu dapat notifikasi ketika video aku di-upload. Anyway guys, terima kasih banyak sudah nonton. I hope you stay safe dan juga stay healthy. I love you so much and I will see you in my next video. Bye guys. I know I'm not alone.